yang ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara dan dendanya ya 12 miliar rupiah. Iya bang, mau update kasus Dito dengan Nikita Mirzani. Kapan sih kemungkinan Dito bakal menghadiri sidang bang ke Nikita? Jadi begini, hadir tidaknya Mas Dito di persidangan ini sangat bergantung kepada jaksa penuntut umum. Jadi adalah tanggung jawab jaksa penuntut umum untuk menghadirkan barang bukti, menghadirkan para saksi, termasuk saksi korban. Jadi kita dalam konteks ini sifatnya pasif saja, kita tentu menunggu konfirmasi atau informasi dari pihak jaksa penuntut umum. Artinya kalau JPU belum ada perintah Pak Dito untuk hadir, selama itu pun Pak Dito tidak akan hadir? Oh, tidak akan hadir karena memang tidak ada kewajiban untuk hadir. Tetapi tentu dalam nanti kalau sudah sampai saatnya pada tahapan pemeriksaan saksi kedua belah pihak maupun pemeriksaan barang bukti dan terutama pemeriksaan dari saksi korban jika dipandang perlu dalam hal ini Mas Dito, tentu jaksa akan menginformasikan urgensi kehadiran tersebut. Jika tidak, tentu tidak ada urgensi untuk hadir dalam persidangan ini karena korban itu telah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Tapi kan di satu sisi bang, Nikita Mirzani ingin sekali bertemu dengan Pak Dito nih bang. Nggak ada urusannya. Mau ketemu untuk apa? Dia tersangka. Dan Mas Dito itu korbannya. Mau bertemu untuk apa? Pertemuan seperti itu sebetulnya sudah lewat kalau mau diadakan. Pada zaman masih di tahapan penyelidikan dan penyidikan. Udah lewat itu. Jadi lupakanlah mimpi-mimpi itu. Sudah pasti tidak akan ada pertemuan itu. Tapi Bang Yafet sendiri sebagai kuasa hukum Pak Dito melihat Nikita Mirzani sikapnya kemarin di sidang perdananya seperti apa sih Bang? Saya lihat sikapnya cenderung menganggap sepele tuntutan jaksa, dakwaan jaksa penuntut umum. Itu yang saya rasakan cenderung menganggap sepele aja. Ini sambil tertawa. Artinya menganggap enteng dakwaan jaksa penuntut umum kan? Oke. Saat jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya, setelah itu kan dia memberikan statement, tertawa seolah-olah ini suatu perkara yang remeh-temeh. Ya tidak apa-apa, itu hak dia, kita hormati. Mau menganggap dakwaan itu serius, boleh. Mau menganggap itu sepele, remeh-temeh, juga boleh, silakan saja, itu hak. Tetapi ingat, bagi kami kasus ini sangat mudah dibuktikan oleh tentu nantinya jaksa penuntut umum. Dan kami hakul yakin, pasti kita terbukti bersalah dan masuk penjara. Sangat yakin. Sangat yakin, optimis. Yakin. Kita harus optimis karena memang buktinya sangat kuat dan unsur-unsur yang dituduhkan, baik di dalam pasal 36, Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 51 ayat 2, itu sudah terbukti. Ya. Sudah unsur-unsurnya itu sudah terbukti menurut kami ya. Tentu jaksa harus membuktikan lagi dakwaannya, tapi kami yakin bahwa jaksa akan dengan sangat mudah membuktikan dakwaan dan tuduhannya kepada Nikita Mirzani. Bang, soal kerugian 17 juta yang dianggap lucu katanya Bang. Tidak ada yang soal kerugian itu begini ya. Kalau kita membaca penjelasan pasal, membaca rumusan pasal 36, hanya ditegaskan bahwa perbuatan yang dilarang itu antara lain pasal 27, termasuk 27 ayat 3 sampai pasal 43 yang menimbulkan kerugian, itu dilarang. Nah, kerugian apa? Kalau kita refer pada penjelasan pasal 36, di sana dikatakan cukup jelas. Tidak ada penjelasan apa-apa pun mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian itu. Berapa biayanya, limitatifnya, jumlahnya berapa. Jadi, dengan demikian, per Undang-Undang ITE tidak ada ketentuan yang mengatur tentang besar kecilnya kerugian
atau jumlah limitatif minimum atau maksimum tertentu terkait dengan jumlah kerugian tersebut. Karena itu, sepanjang bisa dibuktikan bahwa korban telah mengalami kerugian, baik itu keuangan atau materi lainnya, maka tentu pasal 36 sudah terpenuhi. Maka ancaman pidananya ada di dalam pasal 51 ayat 2. Kan gitu. Yang ancaman hukumannya adalah 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah. Wah, cukup berat ya Bang, atas vonis-vonis yang akan diterima oleh Nikita Mirzani. Ini kan Abang sebegitu yakinnya untuk menahan Nikita. Mungkin Pak Dito ada komunikasi apa dengan Abang? Bukan. Seoptimis apa Bang? Kita tidak menahan Nikita. Ya, saya tegaskan ya. Kita tidak ada sangkut pautnya dengan menahan Nikita Mirzani. Ya, yang menahan Nikita Mirzani adalah perbuatannya sendiri yang melanggar Undang-Undang ITE. Kalau dia tidak melanggar Undang-Undang ITE, tidak ada satu pihak pun yang akan melaporkan dia ke pihak kepolisian. Yang kedua, yang bisa menahan dia sekarang itu adalah jaksa penuntut umum. Nanti setelah ini kewenangan itu beralih karena sudah persidangan, dia beralih ke majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kan begitu? Nah, tentu yang akan menjatuhkan vonis dia bersalah atau tidak, penjara atau tidak, majelis hakim yang akan memutuskan setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan juga bukti-bukti dan saksi-saksi. Oke, artinya Pak Dito juga optimis ya Bang atas kasus yang sedang dijalani ini Bang. Ini Mas Dito itu berjalan normatif saja dan sejak awal tentu optimis karena apa? Kalau tidak optimis tidak akan melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian ini. Kan karena itu bisa dibuktikan pada tingkat penyidikan, lalu naik ke tingkat penuntutan, sekarang di tingkat persidangan. Jadi sejak awal memang sudah memenuhi unsur-unsur yang disangkakan dan mampu memberikan alat bukti yang kuat, sehingga kemudian ya berjalan hingga saat ini. Jadi Mas Dito itu prinsipnya jalan saja apa adanya secara normatif. Kalau soal kasus yang penyekapan itu gimana Bang? Kalau penangkapan itu hingga saat ini soal penyekapan. Kasus penyekapan itu kan begini. Itu yang dilaporkan itu Mbak Nindi. Iya. Ya. Mas Dito itu saksi, ya. Kedua-duanya baik Mbak Nindi maupun Mas Dito telah diperiksa dan sangat kooperatif. Keduanya sudah diperiksa? Sudah diperiksa berkali-kali. Seingat saya lebih dari 2 kali diperiksa. Seingat saya sudah 2 kali. Sudah 2 kali diperiksa. Dan juga sudah membantah seluruh tuduhan itu bahwa tidak ada penyekapan, tidak ada penyiksaan, dan juga kita pun sudah memberikan bukti-bukti yang cukup valid untuk membantah tuduhan-tuduhan itu. Jadi kami yakin laporan ini tidak mendasar, tidak memiliki alat bukti yang cukup, dan tidak memiliki saksi yang cukup juga. Tapi hasil pemeriksaannya apa Bang? Apakah memberatkan Pak Dito sendiri? Sejauh ini tidak ada indikasi yang memberatkan. Sejauh ini semua bisa dibantah. Tuduhan-tuduhan itu bisa dibantah oleh pihak kami tentu dengan menghadirkan bukti-bukti yang valid untuk membantah tuduhan atau laporan yang tidak mendasar itu. Untuk agenda selanjutnya pemeriksaan selanjutnya kapan Bang itu? Yang mana? Yang penyekapan itu. Kan ini sudah ditangani, tidak ada lagi setahu saya. Kan gini, pemeriksaan sudah dilakukan, sudah selesai. Bukti-bukti yang kita pakai untuk menyanggah laporan itu, tuduhan itu pun sudah diserahkan. Nah sekarang ini tinggal saja penyidik kemudian mengolah. Jika itu memang tidak memenuhi unsur-unsur yang dituduhkan, tidak ada bukti yang cukup, maka demi hukum kasus ini harus dihentikan. Demi kepastian hukum. Ya, itu saja yang kita minta. Sekali lagi saya ulang, jika tidak terpenuhi unsur-unsur yang dituduhkan dalam pasal 333 KUH pidana, itu perampasan kemerdekaan atau sering yang kita dengar dengan istilah penyekapan itu, jika tidak terbukti, ya sebaiknya dihentikan. Nasib orang jangan digantung-gantung. Dan juga kita ingatkan kepada siapapun di luar sana, pihak manapun di luar sana, untuk berhati-hati membuat statement. Jangan sampai
statement-statement ini framing-framing tanpa bukti, tanpa dasar, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah hukum yang lain. Saya cuma mewanti-wanti saja. Karena kan beberapa waktu lalu saya pernah wawancara pihak lawan bahwa ada indikasi perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh Pak Dito. Iya, laporan ini kan sudah hampir 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Kenapa begitu lama? Sekarang saya mau tanya. Lama oleh karena buktinya itu tidak cukup. Buktinya tidak memadai. Itu halusinasi semua itu. Yang dituduhkan penyekapannya, dituduhkan apapun istilah yang mereka tuduhkan, apalagi yang dituduhkan penyekapan, apalagi pemukulan, semua itu halusinasi. Mana buktinya? Kan kita udah minta sejak awal. Coba buktinya, contoh paling sederhana saja. Si Leman itu mengaku bahwa dia tulalit, tidak bisa berpikir, kan gitu. Apa hubungannya dengan penyekapan? Di mana visum et repertumnya? Saya mau lihat. Yang baru diserahkan sepanjang yang kita ketahui adalah keterangan psikiater. Kalau keterangan psikiater itu tidak bisa menjelaskan hubungan sebab akibat dari sebuah tindak pidana. Ya, saya mengalami tulalit karena disekap. Keterangan psikiater tidak akan menjelaskan itu. Keterangan psikiater mungkin dibutuhkan untuk menjelaskan persoalan kejiwaan. Nah, itu bisa. Tapi untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, itu harus visum et repertum. Sekarang sampai detik ini pun tidak ada visum et repertumnya. Tidak dilakukan. Bukan tidak dilakukan, tidak ada. Peristiwa sudah terjadi 2 tahun yang lalu. Anda baru lapor pada Februari tahun 2021 kemarin. Peristiwanya 1 tahun sebelumnya. Baru dilaporkan tahun 2021 Februari. Lalu sampai sekarang ini berarti kan sudah hampir 2,5 tahun, lebih dari 2,5 tahun. Baru ngaku sakit kepala, tulalit, apalagi satunya telat mikir. Gimana cara membuktikannya? Itu yang selalu saya minta. Di mana visum et repertumnya? Oke, Bang, ini kan kita sulit untuk menemukan Bang. Ya, Pak Dito, Mas Dito sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum, saya dan tim, dan tentunya pada saatnya nanti jika diminta oleh jaksa penuntut umum, tentu kita akan mengusahakan untuk hadir, ya, dengan catatan itu diminta oleh pihak jaksa penuntut umum sesuai permintaan JPU ya. Ya, atau atas permintaan hakim, itu bisa juga seperti itu. Oke, siap. By phone juga nggak bisa ya, Bang? Diminta tidak bisa. Beliau sangat sibuk dan tidak mau juga menghabiskan. Baru saya berbicara sama Mas Dito beberapa jam yang lalu. Dia merasa bahwa urusan seperti ini urusan yang tidak produktif. Ya, tidak produktif, buang-buang waktu. Untuk apa saya ikut hal-hal yang tidak produktif? Lebih baik saya menjalankan usaha saya keseharian. Itu lebih produktif ketimbang hadir di mana-mana untuk menjelaskan hal-hal yang sebetulnya bisa dijelaskan oleh kuasa hukum. Oke, siap Bang. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya. Ya.